Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Shalom adik-adik semuanya. Wah, sudah ketemu lagi di hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik pada hari ini? Semua sukacita kan ya? Puji Tuhan. Nah, aduh nih adik-adik. Dari tadi Kak Evi ada di kolam pemancingan. Sudah duduk berlama-lama di panas matahari. Sudah 1 jam loh. Tapi aku duduk di sini nggak dapet ikannya. Kenapa ya? Halo Kak Evi. Halo Bang Noven. Kak Evi, aku ikut mancing ya. Duduk di samping Kak Evi. Boleh. Silakan Bang. Aku juga punya nih air minum kalau Abang haus. Wah, mau. Iya. Terima boleh. kasih ya Kak Evi. Iya Bang. Ngomong-ngomong Kak Evi, udah dapat berapa banyak ikannya? Belum dapat nih Bang dari tadi. Belum ada yang ketarik. Ya, sabar deh Kak. Coba ya Kak. Pancingan aku bergerak nih Kak. Wah. Pancingan Bang Noven bergerak wah. Ikannya besar banget lagi, besar sekali. Kok aku nggak dapet ya Bang? Kenapa ya? Jangan sedih dong Kak. Kita coba lagi besok ya Kak. Iya deh Bang. Kita coba besok aja, besok Bang Noven temenin aku ya. Nah Kak, kira-kira biar kita nggak terlalu sedih nih pagi-pagi ya kan. Gimana kalau kita memuji Tuhan saja yuk? Boleh Bang, mari kita memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah semua. Kita ucapkan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita semua katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul, boleh bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GMI Jakarta Pusat. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami dan Tuhan menolong kami saat ini. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan dan firman yang boleh ditaburkan pada hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Adik-adik pun mengikuti semua Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini kami bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya kita ketemu lagi nih Bang di pemancingan hari ini ya. Betul Kak. Oh iya Kak Evi kalau mancing umpannya pakai apa sih? Hah? Emang kalau mancing harus ada umpannya ya Bang? Harus Kak. Ya ampun, kalau kita mancing itu harus pakai umpan. Pakai ulat kecil kayak gini nih. Aku salah dong kemarin ya Bang ya. Hahaha, nggak apa-apa lah Kak. Kakak kan nggak tahu nih, aku kasih umpannya. Silakan dipakai Kak. Iya, wah oke Bang, makasih ya. Aku coba pakai umpan dari Abang. Semoga hari ini aku dapat ikan ya Bang ya. Wah, pancingan kakak itu bergerak tuh Kak. Coba lihat Kak, coba lihat. Wow, pancingan aku bergerak Bang. Hore, kayaknya ikannya dapat nih Kak, besar. Akhirnya karena pakai umpan yang Abang kasih tadi ya Bang ya. Ya kan? Iya betul. Jadi aku dapat ikannya yang besar loh. Wah selamat ya buat Kak Evi sudah dapat ikannya. Makasih Bang Noven juga udah ajarin Kak Evi untuk memancing hari ini. Sama-sama Kak Evi. Nah itu semua karena Kak Evi mau dengar nasihat aku dan melakukannya. Iya Bang, sekali lagi terima kasih ya Bang Noven. Nah adik-adik, karena kita semua dapat ikan pancingannya besar, kita bersuka cita ya Bang. Betul Kak, betul. Apalagi hari ini kita semua semangat sekolah minggunya nih Bang. Betul. Karena kita semua anak sekolah minggu yang mau taat dan dengar-dengaran sama Tuhan, sama orang tua juga tentunya. Jadi kita mau memuji Tuhan, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Kita juga mau dengar dia panggil nama saya. Kita sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya Bang. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
saya. Oh dirangka. Ku jawab apa bang? Ya. Jawab Ya, ya. ya. Semua jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, Kak Evi, bagaimana pengalaman memancingnya? Harus sabar ternyata ya bang. Karena menunggu ikan yang ketangkap itu lama banget. Sama harus persiapan umpan ya bang ternyata untuk memancing. Iya Kak, betul. Karena tanpa persiapan seperti alat pancing, umpan, tidak akan dapat ikannya. Hehe. Dan satu lagi ya bang, harus dengar orang yang sudah berpengalaman tentang memancing. Seperti Bang Noven kemarin, udah kasih tahu aku ya. Jangan kayak aku kemarin nggak pakai umpan sebelum abang kasih tahu loh. Iya Kak, untungnya kakak dengar dan percaya sama aku. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita dan sebentar lagi bang, kita mau dengar firman Tuhan ya. Betul. Dari kakak guru sekolah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Ikan di dalam air. Ikan di dalam air, kijang di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah. Terlebih saya juga. Ikan di dalam air, kijang di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah. Terlebih saya juga. Ikan di dalam air, kijang di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah. Terlebih saya juga. Semua dikasihi Allah. Terlebih saya juga. Salam adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik semuanya? Tentu semua pada sehat ya. Dan kakak juga sini rindu untuk mendengar memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Nah adik-adik tentunya pagi ini kalian sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sertai adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan biar juga Tuhan yang ngurapi mereka satu persatu sehingga mereka boleh terjamah akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Adik-adik, kakak sini memberikan gambar buat kalian. Nah, menurut adik-adik, di sini gambar apa ya? Ya, coba sini siapa yang tahu? Nah, di sini ada seorang ibu sedang bicara kepada anaknya, ya. Ya kira-kira apa ya diomonginnya? Wah, ibu itu rupanya nasihatin anaknya supaya anaknya semangat dan tidak malas, ya. Kemudian yang di bawahnya, coba kita lihat lagi. Wah, mereka cuci piring sama-sama, ya. Tapi adiknya rupanya cemberut. Kenapa ya? Nah, coba yuk kita lihat lagi. Nah, ini ketika orang tua mintamu melakukan sesuatu, apa yang kalian lakukan? Melakukannya atau tidak? Nah, kalian tahu apa jawabannya? Kalian mau milih apa? Mau milih melakukan atau melakukannya tidak? Kakak harap kalian melakukannya dengan melakukannya dengan ya mama atau ya papa. Ya. Nah, berikut ini. Kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini kalian lihat ada gambar yang taat. Nah, di sini kita lihat ada seorang ibu yang membawa belanjaan yang banyak. Terus dia minta sama anaknya, tolong bawa belanjaan mama dong. Nah, anaknya langsung cekatan bawa, ya. Kemudian selampingnya, ya di situ mama bilang cuci tangannya, cuci tanganmu. Ya karena sekarang banyak virus ya dia kata, kita harus cuci tangan kita harus bersih, ya sehingga kita tetap sehat. Lalu yang tidak taatnya apa? Kita lihat yang taatnya. Wah kita lihat tuh, anak kecil lagi ngambek. Kenapa mereka ngambek? Mereka tidak mau disuruh minum susu, ya adik-adik. Nah, ayo minum susunya. Nggak mau mama, nggak mau. Ayo susunya, nanti susunya dingin loh. Nggak mau, adik nggak mau. Nah, itu tidak taat. Terus sebelahnya apa tuh? Dah, mama bertanya, kenapa kamu nggak belajar? Tadi mama lihat kamu main handphone. Ayo belajar, nggak mau. Pokoknya aku nggak mau belajar, aku mau handphone dulu, mau game. Nah, dia kan itu anak tidak taat. Nah, ketaatan itu apa sih adik-adik? Ketaatan itu tahu nggak? Ketaatan itu ditunjukkan dengan langsung melakukan apa yang diperintahkan dengan sukacita, tanpa dengan cemberut, ya, atau apalagi menolak, tapi langsung dengan segera, ya adik-adik. Itu dinamakan ketaatan. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Wah, kira-kira siapa yang tahu? Ini gambar apa adik-adik? Ya, itu gambar jala. Jala itu untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, jala itu untuk menangkap ikan. Biasanya dipakai oleh para nelayan, ya, supaya tangkapan ikannya banyak, ya, sehingga mereka pakai jalanya yang besar, ya adik-adik. Nah, kita tema hari ini, kalian tahu apa? Yuk kita lihat tema hari ini. Lemparkanlah jalamu ke kanan, ya. Terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, ya. Tadi apa temanya? Lemparkanlah jalamu ke kanan, ya adik-adik. Oke, nah hari ini kita tahu beberapa hari yang lalu Tuhan Yesus bangkit dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Untuk selengkapnya adik-adik bisa kita lihat di video ini. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, apa yang terjadi saat murid-murid melakukan perintah Tuhan? Nah, tadi kalian bisa lihat di videonya kan? Apa yang terjadi, adik-adik? Iya, mereka melakukannya dan mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Ya, kira-kira berapa jumlah ikannya? Adik-adik ada tahu nggak? Coba kakak mau lihat nih. Berapa jumlah? Betul ya, jumlahnya adalah 153 ekor. Nah, banyak kan ikannya? Iya, sampai mereka tidak bisa sendiri mengangkatnya. Ayo tolong angkat dari ya, sangat berat. Ya, sehingga mereka rame-rame mengangkatnya untuk masuk ke dalam perahu. Nah, saking banyak mereka senang, mereka sukacita karena mereka dengar-dengaran ya untuk perintahnya melemparkan jalannya ke sebelah kanan. Mereka tidak membantah ataupun lagi menolaknya. Nah, sekarang kakak contoh nih, coba kamu tuliskan contoh-contoh ketaatan kepada Tuhan. Kakak tunggu ya 5 detik. Coba kalian ingat-ingat, apa sih contoh-contoh ketaatan kepada Tuhan? Yuk kakak tunggu ya. Sudah ada yang tahu apa sih contoh-contohnya? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, di sini contohnya ada berdoa ya. Berdoa yang selalu kita lakukan ya. Contohnya kita berdoa mau tidur, kita mau berdoa juga mau makan, kita juga berdoa mau bangun, atau kita juga berdoa mau berangkat sekolah. Karena itulah yang kita mau, supaya kita dituntut, kita juga dilindungi oleh Tuhan. Karena dengan berdoa hati kita berserah kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Iya, membaca dan melakukan firman Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan ini kita tahu apa yang Tuhan mau. Dengan firman ini kita juga dapat mengerti
kehendak Tuhan apa dalam diri kita. Ya adik-adik, kita harus rajin berbaca firman Tuhan bersama papa mama atau bersama kakak, atau juga kalau kalian nggak ngerti kalian bisa bertanya sama kakak sekolah minggu supaya kalian memahami dan mengerti isi firman Tuhan ini sehingga kalian bertumbuh imannya dengan baik ya, dan kalian tentunya disertai Tuhan Yesus dimanapun kalian berada ya. Lalu yang tidak taatnya apa? Nah, tadi ada taat, pasti ada yang tidak taat. Nah, kira-kira apa yang tidak taatnya? Kakak tunggu dari sekarang 5 detik ya. Sudah ada yang tahu apa itu contohnya? Ya, coba kita lihat di kitab Kejadian ya. Adik-adik tahu Kejadian? Iya, di situ ada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan sehingga dia diusir dari Taman Eden. Iya. Nah, itu yang tidak taat. Lalu contoh yang kedua apa? Ya, itu Nabi Yunus ya. Kenapa Nabi Yunus? Ya, karena Nabi Yunus minta ke Tuhan ke Niniwe, tapi Nabi Yunusnya tidak mau sehingga Nabi Yunus ditangkap sama ikan yang besar sehingga dia masuk ke dalam perut ikan. Siapa yang mau masuk ke perut ikan? Nah, itu contohnya tidak taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita coba ini. Nah, kalian kakak minta lagi sekali lagi yuk. Apa nih? Contohnya ketaatan kepada orang tua di rumah. Yuk, kakak tunggu. Pikirin yuk. Apa tuh contohnya? Sudah ada yang dapat? Sudah? Yuk, kita coba yuk. Nah, di sini kita lihat contoh-contoh ketaatan di rumah ya bersama papa mama. No, tadi kita di depan udah lihat. Ya, kakaknya nggak mau disuruh belajar. Itu taat atau tidak? Tidak taat, dia melanggar. Terus di bawahnya apa? Adek, itu mainannya. Tutup kuping. Iya, beresin mainannya. Pura-pura nggak dengar. Itu tidak taat tuh. Siapa yang mau seperti itu? Tuh ada di bawah juga tuh. Nah, dia mukanya cemberut. Siapa yang suka cemberut ini? Adik-adik yuk. Disuruh mama langsung mukanya cemberut. Nih, yuk pasti ada dong. Nah, iya tuh ada yang tunduk tangan tuh. Ya. Nah, sekarang yang taatnya lihat yuk ya. Adiknya mau bantu membawa belanjaan mamanya. Siap mama. Ini belanjaannya saya bawa. Iya. Terus kemudian juga suruh cuci tangan. Nah, kemudian berikutnya Pak, ayo kita makan sama-sama. Nah, iya. Enaknya kita makan sama-sama. Nah, ya. Kemudian juga situ ada cuci piring sama-sama ya. Nah, adik-adik kalian mau yang mana? Kalian mau yang ikut yang taat atau yang tidak taat? Ya, kakak harap kalian mau yang ikut yang taat ya. Tentunya taat kepada orang tua juga pada Tuhan. Senang kan kalau ngeliat papa mama senyum, papa mama sehat. Karena kita suka cita ngeliatnya. Ya, adik-adik kita harus belajar supaya kita jadi anak yang taat dan melakukannya dengan sukacita ya, di mana Tuhan juga senang melihat anak-anak yang taat dan patuh pada orang tua sehingga mereka punya hasil yang baik di saat ini hingga sampai mereka dewasa ya. Adik-adik semuanya yuk, kiranya firman Tuhan pagi ini bisa kalian teladani, kalian lakukan ya di kehidupan kalian sehari-hari di sekolah minggu maupun di sekolah. Jadilah jadi anak yang taat sehingga teman-teman juga tahu bahwa kami belajar dari ketaatan di firman Tuhan. Baik adik-adik, semuanya lipat tangan, Alkitabnya dapin ya. Kita mau berdoa yuk. Sudah? Yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak yang taat. Taat kepadamu Tuhan Yesus maupun kepada orang tua kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau meladani firman-Mu Tuhan jadi anak yang taat. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dan kami boleh menjalaninya di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah kami, berkati juga kehidupan orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik,
kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tentang apa? Masih ada yang ingat nggak? Iya, betul. Hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan di mana para murid Tuhan Yesus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika mereka sedang menebar jala setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kita harus taat kepada pertama siapa? Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, papa dan mama di rumah. Ayo, berarti mulai hari ini dan seterusnya adik-adik harus taat ya kepada Tuhan Yesus dan papa mama ya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong dan memberikan kekuatan bagi kita. Adik-adik, kalau sekolah minggu tanpa ayat hafalan kayaknya ada yang kurang ya. Nah, hari ini Bang Noven mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik yang terambil dari Imamat pasal 22 ayat 31. Dari mana? Ya, dari Imamat pasal 22 sampai ayat 31. Bunyinya, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Imamat pasal 22 ayat 31. Bunyinya, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Nah adik-adik, Bang Noven juga mau punya aktivitas untuk adik-adik di rumah. Nah, ada yang tahu ini apa? Bang Noven bawa apa nih? Iya, ini adalah jala. Jala yang dipakai murid Tuhan Yesus untuk menangkap ikan. Wah, gimana Bang Noven cara buatnya? Kok bisa ya gitu. Nah, kalau ingin tahu, ikuti video berikut ini.
Oh iya Kak, kalau aku mau kasih persembahan bagaimana caranya Kak? Kita kasihnya lewat transfer ke gereja ya Bang. Bisa titip mama dan papa juga kan ya Kak? Betul sekali Bang. Mari adik-adik kita beri persembahan kita yang terbaik lewat mama dan papa, kita transfer ke gereja. Sambil memberikan persembahannya, kita mau mengangkat pujian TAAT Taat. Taat, saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, kami boleh memberikan sebagian apa yang menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati persembahan ini, sehingga Tuhan gunakan untuk menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati Papa Mama yang sudah memberikan, yang sudah bekerja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga adik-adik sekolah minggu dalam menempuh pendidikan di sekolah, di rumah dan di mana saja. Tuhan berkati, Tuhan jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan kita juga mau berdoa, doa Bapa kami pada saat ini. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kasih untuk ibadah hari ini. Semoga kita semua sehat selalu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.